Selamat malam teman-teman, kembali lagi dalam Point of View Podcast bersama saya Tisa dengan Vera. apa kabar hari ini, Mi? Baik Tisa, baik hari ini. Puji Tisa Tuhan. apa kabar juga di sana? Awesome di sini hujan terus. Jadi Wow, lebih mellow daripada yang panas-panas ya. iya. Iya, kita kembali lagi di podcast kita. Jadi beberapa hal akan kita bahas hari ini. Kita juga mendoakan untuk teman-teman yang mendengarkan ini juga dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, untuk masih bisa diberikan aktivitas dan berkarya terus untuk bangsa ini dan untuk diri sendiri. Ya, karena itu hal yang sangat Dan mahal tetap positif sekarang. ya Tisa ya. Betul, tetap positif dalam memandang hidup ini yang semakin pelik. Nah, bicara soal pelik nih, jadi sambil tadi kita ngobrol, kita ngomongin soal pelik begitu ya, peliknya hidup gitu. Kadang tuh tidak terdengar ya, ada motor. Jadi kadang tuh dalam kehidupan kita begitu, ini juga Mami koreksi ya kalau seumpama aku ngomongnya salah ya. Tapi kalau aku merasa tuh dalam kehidupan kita yang namanya kesusahan itu adalah hal yang absolutely akan terjadi. Setuju nggak kalau aku bilang kayak gitu? Benar. Ya. Karena nggak ada satupun kehidupan yang tidak mengalami kesulitan, itu pasti. Iya. Gitu. Iya, meskipun dia hidup sesuci apapun. Kalau memang ada orang yang suci 100% di dunia ini gitu ya, dia pasti dan maksudnya tidak akan mungkin tidak pernah menjalani kehidupan atau menjalani situasi yang sulit dalam hidupnya gitu. Aku sih percaya Hidupnya, itu betul. Itu pasti akan terjadi dalam semua kehidupan manusia, apalagi akhir-akhir ini ya. Bahkan benar. Aku tuh nggak mau sumpahin kalau kita 2 tahun akan kena COVID terus ya. No. Jadi setahun terakhir ini semua orang Ya, betul. punya hidup yang sulit, betul ya. Dan apa ya, COVID ini tuh kayak bener-bener kita tuh kayak, jadi ini hal yang kita kesulitan yang dialami secara berjamaah dari ujung bumi ke ujung bumi. Semuanya mengalami hal yang sama, semuanya struggle dengan hal yang sama dan tidak selesai-selesai. Apalagi di bangsa kita ya, ketika kita mau bangkit, tiba-tiba muncul lagi gelombang kedua gitu kan. Mau kita mau mulai lagi usaha yang baru, jadi lagi dan sebagainya gitu. Dan benar. Iya, kesusahan yang paling sering kita dengar akhir-akhir ini kalau menurut Mami apa? Yang paling sering? Lebih ke arah ini sih, kehilangan. Gitu. Sekarang tuh kalau buka grup, kehilangan apapun, bisa kehilangan orang yang terkasih. Ya. Kehilangan pekerjaan, mata pencarian. Ya. Gitu. Itu yang sering, semakin kesini semakin keras aja beritanya. Iya. Itu juga yang aku rasain sih. Jadi maksudnya kita kalau buka grup WA, entah kita punya grup apa aja itu ya, entah siapa yang meninggal, entah mamanya yang meninggal atau keluarganya yang meninggal dan atau sebagainya. kritis gitu. Iya, atau kritis, atau baru hari ini dibilang tolong doain ya, ini kena COVID gitu. Besoknya udah nggak ada gitu. Jadi entah banyak sekali orang meninggal untuk kondisi yang sekarang ini. Saya nggak tahu juga ya apa. Tapi saya merasa bahwa memang sekarang banyak banget orang meninggal yang kita nggak nyangka gitu. Kalau buat aku secara pribadi sih, Mi, sebenarnya hal yang paling sulit sekarang ini mungkin kehilangan pekerjaan itu salah satu juga yang sulit ya. Atau kita kehilangan bagaimana penopang hidup gitu. Tapi kadang kalau menurutku gitu, kehilangan yang benar-benar menyakitkan atau susah untuk dihilangkan atau untuk recovery ya cukup butuh waktu gitu ya, itu kehilangan orang yang kita kasihi sih. Seperti ya mungkin kalau orang yang kita biasa ketemu, bicara, ngobrol, terus tiba-tiba hilang, ini sudah nggak ada lagi gitu. Nggak bisa kembali gitu loh, nggak ada gantinya, udahan gitu. Bisa. Kalau kerjaan hilang kita masih usaha ya, bisa usaha
Iya, Iya, paham nggak? mungkin kita masih bisa usaha cari yang lain atau yang seperti Cari, apa entahlah gitu kita kan. kerja apalah, yang dulu mungkin kita manajer, kita jadi bawahan aja udah nggak apa-apa, yang penting dapat uang gitu contoh. Tapi kalau Mhm, kehilangan orang yang kita kasihi itu, wah itu susah susah hilangnya sih. Karena mhm. aku juga mengalami itu. Memang pada saat itu meninggalnya bukan karena COVID juga ya. Tidak Mhm, meninggal bahkan sampai saat ini pun aku masih punya perasaan yang menyesal begitu. Selama mhm, mhm. ini kurang kurang lebih udah berapa 2009, 2008. Wah, udah Beh, berapa? Udah lama lah pokoknya sama kayak kita kenalan. Ya kan? Udah 2009 kan. Nah, itu yang kubilang Tuhan tuh baik gitu. Tuhan ambil satu kasih 5. 2009 dapat 5. berlipat-lipat loh. Makanya. Ya jadi Mmm, nah itu sih Mi yang aku ngerasa bahwa sebenarnya fase perjalanan hidup kita manusia itu pasti saja ada masa kesulitan yang kita alami begitu ya. mhm, Nah, mhm. kadang tuh ada yang bisa through it atau bisa melewati masa-masa itu, tapi ada juga yang Survive gitu ya. tapi ada juga yang dia stuck di situ gitu. Dia Mhm, stuck dengan masalahnya yang terus begitu, mmm, kayak nggak bisa merangkak untuk pergi dari masalah itu gitu. Nah, mhm, eee, kalau itu kalau menurut Mami sendiri ya, maksudnya mungkin juga dari mhm, pengalaman-pengalaman Mami dengan entah mhm, dengan siapa begitu. Tapi, mhm. kira-kira orang yang seperti itu, dia punya masalahnya tuh sebenarnya di mana ya? Lebih Yang kemana kalau yang menurut stuck Mami? ya? Yang stuck. Eh, kerelaan sih, sumbernya di situ sih, kerelaan. Kayak ini kalau kita berbicara mengenai sebuah kata kehilangan kayak gitu ya, nggak relanya itu yang membuat itu berat, Ya, nggak mau terima tentang keadaan yang terjadi itu yang membuat semakin berat. Jadi, kenapa sih orang ini kok atau orang oh kenapa sih apa namanya, orang itu nggak bisa gitu, ada orang yang nggak bisa, apa namanya, lepas, nggak bisa ini karena dia nggak rela untuk apa namanya, melepaskannya, dia nggak rela kehilangan. Dia tidak mau menerima bahwa ada suatu peristiwa kehilangan, ya, ada suatu peristiwa yang maksudnya, kayak ini nggak mau terjadi, kayak gitu loh. ya, Intinya ya, gitu. Dan mhm, itu yang membuat membuat seseorang itu semakin berat untuk menghadapi peristiwa ini. Nah, oh, ketika kita itu bisa menerima hal itu, gitu, bisa apa namanya, menerima kejadian itu, menerima kehilangan, terus rela untuk melepas kehilangan, itu baru seseorang itu paling tidak, dia mhm, bisa mengangkat dirinya, kayak gitu. ya, ya. Sebenarnya ini Belum maju ya, belum forward ke ya, depan gitu. ya, Dia masih bisa berdiri, paling mmm, tidak bisa. Baru nanti untuk ke depannya, itu diperlukan hal-hal lain lagi gitu, hal-hal lain lagi, untuk mhm. dia bisa forward ke depan. Kerelaan ini kalau kita Mhm, artikan mhm. keikhlasan gitu bisa nggak? Bisa bisa bisa. Jadi lebih ikhlas dalam Hati yang ikhlas, benar, punya hati yang ikhlas, punya hati yang apa ya, apa ya, kayak mau dibilang itu gembira, bukan gembira dalam artian kita hahaha hihi ya hati saya. ya, ya, Terus apa namanya, punya hati yang bersyukur itu bukan bersyukur dalam artian, "Oh aku bersyukur kehilangan," bukan itu, bukan berbicara mengenai hal itu. ya, Tetapi syukurnya itu lebih yang menerima gitu, punya hati yang seperti ya. itu yang jadi kunci utamanya itu seperti itu. Jadi sebenarnya ini bukan hanya untuk kehilangan orang ya, sebenarnya bisa digunakan juga Mhm, untuk segala hal suffering segala macam, atau penderitaan yang terjadi dalam hidup kita ya, bisa juga, benar, mhm. Karena bentuk apapun itu. iya, penerimaan intinya kan maksudnya lebih ke, ketika kamu menerima keadaan hidupmu yang seperti ini gitu. Mhm, Karena kadang orang juga dia bagaimana caranya dia mau melangkah kalau dia belum sadar ke dalam kok keadaan dia atau mmm, belum menerima
keadaan dia seperti Mm-mm. ini gitu. Itu kan sama kayak orang yang lagi sakit, dia batuk nih, tapi dia Mm. dia udah ada obat tapi dia nggak minum gitu. Jadi atau dia belum realize Karena bahwa dia dia sakit ngerasa dia batuk. nggak sakit, dia nggak mau Dia sakit gitu, dia ngerasa makanya bahwa batuk dia ini nggak hal minum yang obat gitu loh. iya iya. Atau dia ngerasa batuk ini adalah dia ini sakit batuk apa pilek ya gitu. Jadi antara bingung nih. Nah, ketika dia sudah bisa menerima dan tahu bahwa oh iya benar aku memang sakit batuk gitu, makanya oke beli obat batuk akhirnya gitu kan. Lebih Benar, ya. simpelnya gitu kalau kita mau bicara ya. Tapi butuh proses juga itu ya Mi. Iya, ya pasti. Kalau kita bicara tentang hal simpel itu mungkin kita bisa, oh ya iyalah bisa gitu. Tapi kalau kita berbicara mengenai suatu keadaan yang Benar-benar benar-benar dialami ya. kita terpukul dengan hal itu sulit sekali kayak gitu. Sulit sekali untuk bisa menerima ini. Iya, iya. Iya sih. Apalagi kalau kita berbicara mengenai kehilangan seseorang yang kita sayang gitu ya kan. Iya. Ataupun pekerjaan yang jadi tumpuan di dalam kehidupan kita itu benar-benar karena satu-satunya ini pekerjaan ini yang bisa menghidupi Nolong, anak istriku misalnya seperti Iya. itu, kepala rumah tangga yang jadi itu mungkin orang kalau nggak terima hal itu bisa gila bisa. Iya, iya. Kalau dia tidak benar. Karena ngerasa bahwa itu satu-satunya pegangan hidupnya. Dia bisa jadi marah, frustasi. Iya. Ya kalau aku sendiri sih ya dari pengalaman yang ku alamin juga ya, memang benar sih untuk menerima itu cukup sulit juga. Sulit dalam artian bagaimana kita benar-benar menerima bahwa orang ini sudah tidak akan pernah lagi kita temui. Orang ini sudah pasti kita tidak akan pernah lagi mendengar suaranya. Orang ini kita sudah pasti akan percaya atau tidak percaya seiring berjalannya waktu atau berjalannya tahun, bahkan kita mulai lupa bunyi suaranya dia atau nada paham nggak? Nah jadi Paham. ya itu butuh proses sih, dan memang penerimaan itu bahwa keikhlasan bahwa orang itu memang benar sudah pergi dan punya ada hal terbaik yang memang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup entah orang-orang yang dia kasihi ya, itu pasti perlahan, meskipun sebenarnya memang butuh orang lain sih, nggak bisa nggak gitu. Dan ya itu sebagai manusia kan kita. Tapi yang paling utama ya di saya, memang kita butuh orang lain, tapi utamanya adalah sumbernya adalah kita sendiri yang harus menerima itu. Yang harus nggak ada orang memulai. lain yang bisa tolong. Aku ngerasa sih gini sih Mi, kuncinya utama diri kita, betul. dia butuh bahwa dirinya membutuhkan pertolongan gitu kalau menurutku ya. Tapi ketika dia tidak realize bahwa dia tidak membutuhkan pertolongan dan dia sampai kapanpun akan tetap hal seperti yang dia jalani gitu, jadi butar aja dalam masalah gitu atau dalam keadaan kondisi seperti itu gitu ya. Iya benar sih, benar. Itu yang apa ya, banyak orang akhirnya kadang juga istilahnya apa ya, akhirnya tujuan atau hal yang dia lakukan untuk menyelamatkan dirinya atau membuat dirinya terima juga kadang jadi salah gitu kan, ada juga ini. Benar. Apalagi kalau itu dari orang lain. Iya. Kan orang lain kayak misalnya kita nih yang sakit nih kan ya. Orang lain yang lihat kita sakit gitu kan. Orang lain coba untuk bantu kita. Tapi kalau kita nggak terima diri kita sakit, kita bisa marah sama orang lain. Iya. Gitu. Jadi ya itu. Semuanya sebenarnya berasal dari diri kita. Diri kita yang harus jadi kunci untuk bisa membuat diri kita sendiri itu bangkit. Orang lain itu next setelah itu tadi, setelah sadar itu tadi dulu gitu loh. Makanya aku bilang itu cuma untuk berdiri doang loh ya gitu. Kita mengangkat kepala kita sadar kita nggak lagi pingsan. Dan untuk forward ke depan baru kita butuh orang lain kayak gitu untuk jalannya. Iya. Aku sih yes. Karena memang memang susah juga ya, karena kehilangan tuh benar-benar hal yang tidak mudah sih. Itu nggak mudah banget gitu untuk kita jalani ya sebagai manusia. Karena memang ketika kita benar-benar kehilangan orang itu untuk selamanya gitu, itu kan hal yang ya. Tapi nggak usah di dalam keadaan yang seperti ini ya. Keadaan yang seperti ini nih
kayak ada tuh orang-orang di sekitarku kayak baru ada berita gitu kan, Mhm. doakan ya ini sakit, kayak iya, Iya, terpapar, iya, kayak gitu kita doakan gitu satu keluarga karena eh nggak lama Tisa, 2 hari kalau nggak salah udah dipanggil Tuhan gitu iya, salah iya, satu anggota keluarganya dan apa ya, itu waktu yang iya, singkat sekali gitu loh, 2 hari doang gitu. iya, Itu, nggak usah yang 2 hari doang kayak gitu ya, yang lama aja ngerti nggak? Ya iya, misalnya lama gitu ya dia sakit tahu ini tuh kehilangan itu udah berasa yang kayak gimana gitu. Ini yang secepat tak gitu loh, udah nggak ada gitu loh. mhm. Padahal baru aja gitu loh. Itu ngerasain ngerasain sekali sih Tisa, maksudnya rasa sedihnya seperti apa ditinggal. Iya, Itu bisa bisa maksudnya kita ini orang yang ada di luar gitu, itu bisa ngerasa kesedihannya gitu. betul. Kehilangan tuh memang tidak mudah. Soalnya gini ya, aku sih, tapi aku ngelihat ada contoh sih ya, contoh, Mhm mhm. opa sama omaku sih lebih tepatnya. Ya mungkin aku nggak tahu ya, mungkin karena itu mereka udah dalam fase sebagai orang tua ya, yang mana kan sebenarnya Mhm. everybody knows that, kita tuh berjalan menuju kematian sebenarnya ya kan. Ya nggak tahu Iya. juga kalau opaku punya pemahaman itu ya, tapi Eee, karena kami tidak pernah bercerita waktu itu aku masih SD ya, sayang sekali. Coba kalau aku udah tua, banyak cerita loh Pak, sayangnya tidak. Nah, Ya kamu temennya dia dong lah sama-sama tua. iya, bukan tua-tua banget lah, maksudnya kan jangan aku masih muda lah. Nah, eee, jadi opaku itu Mi, dulu pada saat, jadi opa dan omaku ini berdua ya kan, Mhm. selalu bersama begitu dalam menjalani, kehidupan gitu. Jadi mereka berdua selalu Mhm. bersama lah pokoknya intinya. Jadi kalau sore ya jalan-jalan berdua, soulmate lah intinya begitulah ya. Nah Mhm ketika mhm. omaku mau meninggal gitu ya, omaku mau meninggal itu, opaku tuh jadi deketin omaku gitu ya, ini aku ingat banget. Jadi deketin omaku terus bilang gini, bisikin di kupingnya gini, namanya Welly ya, nama nama Mhm. omaku ya. Welly bukan bukan cowok ya, cewek oma ya. Gini, Welly Welly kalau memang apa aduh aku pakai bahasa Ambon nanti pada ngerti nggak ya? Gini gini, Mhm mhm. Nggak Welly apa-apa. Welly kalau memang sudah saatnya kamu mau pergi, pergi sudah, nanti kita akan ketemu lagi gitu. Ya Allah, aku jadi ini ya berkaca-kaca. Sweet Jadi banget gitu ya. iya bener opaku nah terus akhirnya omaku menarik nafas terakhir lah pada saat opaku ngomong kayak gitu gitu. Terus meninggal dan Mhm. opaku itu, mmm tidak, maksudnya apa ya, kayak beliau tuh udah siap gitu loh. Mhm. Itu Mhm. keren sih menurutku. Menurutku maksudnya beliau udah mempersiapkan diri mungkin ya, bahwa semua orang akan berakhir. Mungkin juga beliau sudah terlatih dengan, banyak anaknya beliau juga yang meninggal dan aku jadi sekarang jadi realize sih, mungkin mungkin terlatih ya. Adakah orang terlatih kehilangan? Tidak tahu. Tapi aku ngerasa opaku tuh seperti sudah siap gitu. Jadi, jadi poinku gini maksudnya, kita sebagai manusia juga harus punya pemahaman atau bukan ya pemahaman ya, kalau pengetahuan it's only Mhm. kalau Mhm. pengetahuan kan tidak sampai di hati ya, cuman oke di knowledge aja Mhm. gitu kan, di otak doang. Tapi pemahaman Mhm. bahwa semua dari kita sedang berjalan menuju menuju kematian begitu. Tapi Mhm. we Mhm. never know caranya gimana. Entah nanti aku Mhm. mungkin pada saat salto mungkin terus tiba-tiba tiba-tiba ternyata matrasnya kurang tebal ya karena lemakku mungkin kan Keduprak. kayak gitu. Jadi tiba-tiba mati di situ karena salto atau hal lain begitu yang memang kita harus bisa siap gitu sebagai manusia bahwa kehilangan itu Mhm. pasti gitu Mhm. kan. Nah itu menurutku juga menjadi hal penting yang juga harus kita sebagai manusia ini persiapkan gitu kan. Kalau menurut Mami how? Ah, nggak ada satupun kalau aku ya, nggak ada satupun manusia yang bisa siap kehilangan. Ya, Nggak ada satupun. Tetapi mencoba untuk menerima, ya, ya, mencoba untuk memahami ya, kayak ya. gitu. Mm-mm. Karena mau kamu disiap-siapkan sekalipun, Tetap sama rasa juga pasti. kehilangan itu kamu nggak akan pernah bisa siap. Iya, iya.
Tapi mencoba untuk Itu sudah pasti. mhm. Itu sudah pasti kalau aku mikirnya ya. Ya, berarti Kan opaku tuh kayak dulu banyak cerita gitu, ada sok banyak tegar sih cerita. mungkin ya. Mungkin juga nangis nangis bener juga siapa tahu ya, nggak tahu di kamar nangis sendiri kan kita nggak ada yang tahu. Iya, Aku juga iya. SD mana Cuma kulihat. Jadi ya. maksudnya gini, kenapa Opa jauh lebih terlihat siap? Karena apa namanya, dia mau menerima hal itu, mau Mencoba untuk menerima menerima. mau mencoba untuk menerima kehilangan itu. Karena dia berpikir ya itu lagi, ya aku akan kembali gitu. Aku akan kembali bersama dengan dia juga kok kayak gitu. Mhm, Waktuku juga nggak akan lama. Jadi sekarang atau nanti sama ya aku aja. akan aku akan sama iya. Kayak Habibie Ainun Entah ya. dia dulu atau saya dulu kayak gitu. Itu iya, bukan kalau aku mikirnya sih bukan perkara tentang siap dalam artian sudah mempersiapkan yang seperti apa gitu kayak Mhm. orang mau pergi terus prepare gitu nggak bisa karena suatu bentuk kehilangan itu sangat nggak bisa diprediksi. Iya, aku tapi itu juga bisa dipakai iblis ya untuk banyak hal ya. Ini tiba-tiba aku terlintas dalam artian gini, ini kayak contoh si A nih punya potensi nih, entahlah potensi apalah begitu ya potensinya dia. Tapi dia dengan kehilangan itu muncullah banyak hal yang akhirnya menghalangi dia dengan potensinya ini, gitu yang Bisa. harusnya aku ngerasa, itu juga menjadi poin penting juga sih yang harus kita pikirkan ya. Kayak menghambat dia gitu ya Iya untuk akhirnya. berkembang, untuk Mhm bersinar gitu ya. mhm mhm. Bisa, sangat bisa. Karena rasa kehilangan itu apa ya? Bagi sebagian orang, nggak sebagian banyak orang kayak gitu itu Ya, kayak pukulan buat mereka. Kayak. tadi ya nggak ada yang siap. Betul. Siap 100% siap mah. Karena kan Kalau maksudnya sekitaran kehilangan tuh pasti efek sampingnya, efek sampingnya tuh pasti ada penyesalan. Itu udah pasti tuh. Aduh, kenapa ya benar. dulu aku nggak ngelakuin ini buat dia ya. Aduh, dulu kalau tahu umurnya cuma segini, pasti laku gini, gitu kan mikirnya. Ya kan? Terus merasa bersalah. Kenapa dulu aku Benar. marah lah sama orang itu ya? Kalau ku tahu, Benar. nah jadi gitu udah heboh, ya kan? Terus muncullah kekecewaan pada diri sendiri. kecewa Bisa. kenapa Kalau tidak? kita melakukan sebagian besar di dalam kehidupan kita itu menyakiti orang yang hilang itu ya gitu. Iya, Itu akan muncul sangat gitu kan. membuat kita kayak blame kayak gitu, Iya. menyalahkan diri. Terus muncullah berbagai hal, kekhawatiran dan sebagainya yang akan muncul buat kita. Tapi itu Aku memang ketika Tisa ngomong seperti ini, aku juga agak teringat tentang nenekku Tisa. ya. Ini kan orang yang mengasuh aku dari kecil kayak gitu. Ya. Dari aku kecil tuh diasuh Tapi aku sama pernah ketemu ya, nenek. meskipun cuma sekilas. Dulu pas kuliah. Pernah waktu kita bikin pizza. Pernah ya. Saking kita masaknya cuma itu ya. Paling dikenal. Ya cuma sekilas begini ya. Ya. Aku sampai lupa loh Tisa. Ya puji Tuhan ingatanku kalau begitu-begitu inget. Tajam. Sampai sekarang pun kalau misalnya aku kayak keinget beliau gitu, itu kayak sedikit bergetar gitu loh, ngerti nggak sih? Ya. Padahal waktu beliau meninggal itu aku nggak nangis loh Tisa. Aku nggak nangis bener aku. Waktu beliau meninggal tuh aku nggak nangis. Aku yang mandiin jasad beliau. Kok bisa? Iya, padahal aku cengeng nih kan. Ya. Gitu. Aku padahal cengeng. Aku yang mandiin jasad beliau, aku yang bajuin jasadnya beliau kayak gitu. Pakein bajunya itu aku kayak gitu, yang mandiin aku kayak gitu sama mamiku. Ya. Itu nggak nangis loh. Ya. Gitu. Aku siapin semuanya, aku nggak nangis. Ya. Aku nangisnya ketika sudah cukup lama beliau nggak ada. Baru kayak nangis. Gini gitu. Kalau inget gitu kayak geter-geter gitu loh, ngerti nggak sih? Iya, gitu. Nginget maksudnya waktu kecil aku jaga, diasuh gitu. Terus gimana
Gimana dodolnya aku Duh, dengan egoku kayak gitu, dengan kemarahanku kayak gitu. ya, ya, Dengan sabarnya beliau. Nah ya masih tetap kayak apa ya, kalau orang Jawa bilang ngopeni gitu, ya, ngopeni anak ini kayak gitu. Itu yang buat aku kayak berasa apa ya? Kalau mau dibilang nyesel, nggak sampai nyesel yang seperti apa sih ya, kayak gitu. paham, paham. Karena di akhir-akhir hidupnya aku Mami merawat layani, beliau. ya, ya, Merawat beliau kayak gitu. mm-mm, Beliau stroke kan, kayak gitu. Itu yang apa namanya seka beliau saya kayak gitu. Terus kalau yang beliau bersihin mau apa mandi, namanya maksudnya, ya, urusan BAB dan lain sebagainya itu aku semuanya kayak gitu. Jadi kalau mau dibilang nyesel ya enggak, cuma kayak sedih rasa kehilangan gitu loh. paham, paham. Tuh, terus Saya kayak terkenang eh, terus sakit. dan waktu itu aku belum kerja, beliau meninggal itu kan, jadi kayak apa namanya, belum sempat kayak nyenengin kayak Nyenengin, gitu ya, loh. ya. Heeh. Itu yang dibilang ini sih, kayak memori-memori yang apa ya, yang menurutku itu memori indah Mhm. yang cuma bisa kita putar ulang di pikiran kita. Iya Iya kan, betul. yang cuma bisa kita putar ulang di pikiran kita, yang entah Iya, kenapa even kayak di sudah, rewind. iya, ya, meskipun itu sudah lama banget gitu loh, tapi itu masih bisa Mhm. bisa tersimpan gitu di memori manusia yang kurang Iya. kurang ini gitu. Aku tuh ini sih, Mi, sebenarnya satu Mhm. hal dari kehilangan yang Mhm. sebenarnya buatku sendiri takut gitu. Takut bukan Mhm. takut mati ya, no, bukan takut mati, bukan. Maksudnya aku tuh, mungkin ini aneh sih buat beberapa orang yang mendengar ya, tapi buatku tuh hal yang paling ku takuti adalah aku mulai lupa suara orang yang pernah, yang maksudnya yang ku sayang ini gitu, yang meninggal itu. Heeh. Itu tuh bahkan itu yang bikin aku tuh bahkan aku kadang kalau udah mulai lupa aku harus ingat lagi, aduh gimana suaranya gitu. Oh. Jadi apa ya, mungkin kadang tuh memang di alam bawah sadar ya. Jadi hal itu tuh yang akhirnya kita atau akhirnya kita bertindak agar supaya hal itu mungkin, bukan mungkin sih, ini feelingku akhirnya kayak kurasa kayaknya benar. Jadi contoh kayak gini, sekarang kita nge-podcast atau apapun ini yang sedang kita lakukan ya. Oh, ini namanya podcast ya. Iya. Ya Iya jadi betul. jadi ini suara kita yang bisa diputar nenek moyang kita, no. Ya, bisa diputar cucu Benar cicit benar. kita untuk mengingat Kayak kita suara kita meninggalkan terus. jejak sejarah loh. Bener, jadi kayak kita terkenang terus suaranya gitu. Karena sebenarnya hal yang Ah, paling, karena suara tuh ciri khas ya. Ada nggak sih orang punya suara sama? Kalau menurutku nggak ada kayaknya. hampir mirip mungkin. Mungkin, tapi Karena pasti orang-orang kalau kita, kalau misalnya ya, terima telepon ya, yang dulu pakai masih ada telepon rumah gitu ya, suaraku sama kakakku tuh hampir mirip-mirip, oh, oh iya ya. tapi Padahal ada kalau ngomong nggak bedanya. ya. Iya ya. Iya. Ya, ya, jadi maksudku itu tuh dari kehilangan yang paling ditakutin tuh melupakan suara suara orang yang kita kasihi sih, gitu ya. Tapi by the way, semua orang semua orang akan meninggal pada waktunya. Ya, kita tidak bisa Iya. memungkiri itu ya. Heeh. Bahkan memikirkannya pun aku sih sebenarnya masih tidak begitu berani. Maksudnya kayak memikirkan orang-orang terdekat gitu. Aduh, Tuhan Yesus lindungi ya. Selama ya memang kalau pekerjaan di dunia ini belum selesai, maka ya Tuhan akan berikan panjang umur gitu. Kalau belum selesai. Benar. Kalau sudah Itu selesai yang aku pasti udah. percaya Tisa, beneran itu yang Gitu. aku percaya. Maksudnya Tuhan itu punya tujuan masing-masing dalam setiap kita ya. Ini Sebagaimanapun yang terjadi di dalam hidupmu, ketika Tuhan belum izinkan itu terjadi, yang ya, akan terjadi. Mau bicara tentang kehilangan, kematian ya, gitu. ya, Ataupun kejadian-kejadian di dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan gak izinkan, aku percaya banget ya itu gak akan nggak akan terjadi. terjadi. Benar, Mm-mm. betul. Oke, Mi. Tuhan izinkan loh ya. Iya, Ya, Tuhan izin. iya. Jadi bukan perkara kayak apa ya? Tuhan maunya itu gitu ya, kayak misalnya apa Maksa. gitu nanti akan menimbulkan seorang itu jadi
negatif nanti gitu Iya, kan. iya, benar. Nah, oke. Kalau ini pertanyaan bukan pamungkas, tapi ini terlintas aja dalam pikiranku gitu ya. Kalau Mami Ah, sendiri ya, Mami sebagai as a person gitu ya, mm, ketika Mami meninggal gitu ya, mm. apa apa yang apa yang ingin apa yang ingin Mami kenangkan di pikiran orang gitu tentang Fernanda, salah, Vera Vera Yuliawati. Apa yang ingin Ah, Mami tanamkan tentang Vera Yuliawati di pikiran orang? Mami tanamkan maksudnya meninggalkan sejarah atau apa yang ingin Mami tanamkan? ketika aku meninggal nanti orang istilahnya Mengenang Mami sebagai berbicara bagaimana? mengenai Siapa? saya gitu Mm, ta. mm, mm. Kalau kalau eh, ini kita nggak bisa nganu ya, nggak bisa prediksi masing-masing orang, tapi wishnya ya kan, Iya, wishnya wish dari andai kayak kita gitu itu sendiri, bisa betul. kayak semua orang semua orang bisa berpikir seperti itu. Eh, apa ya? Aku bukan bukan apa namanya? Bukan seseorang apa ya? Kayak satu sosok yang apa namanya? Dapat merubah Ya, seseorang, keadaan seseorang. Itu sih. Lebih lebih pengen seperti itu. Tapi bukan 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 personnya aku gitu loh, ngerti nggak yang tak maksud ya? mm-mm. Kayak alatnya dia untuk orang itu bisa kenal kenal dengan Tuhan. sebuah perubahan di dalam hidupnya Oh, kayak gitu. oke. Jadi maksudnya Untuk Mami ingin, a good ya, and better person. Mami ingin dikenang orang sebagai alatnya Tuhan, Salah satu yang dapat ya gitu ya. bukan mengubah ya. Salah Alatnya satu Tuhan. bagian Mm-mm. saya jadi pijakan kayak gitu. Ya, alatnya Tuhan, entah itu jadi starting point seseorang gitu ya, atau proses perjalanannya seseorang untuk mengenal Sang Pencipta gitu ya. Ah, Deep sekali. Ya, ya, ya. karena Em, yang bisa merubah kehidupan seseorang itu kan ya penciptanya gitu. betul. Cuma aku akan sangat bangga sekali ketika orang kenal aku Mm-mm. itu karena aku berada di dalam hidupnya, di dalam dia berproses untuk melihat Ya, Allah is ah, part of ya. kayak jadi bangga banget gitu. Sudah berapa kebanggaan ya? Apa? Sudah berapa ucapan syukur yang Mami panjatkan. Kadang setahu saya Mami banyak punya ini ya. banyak menjadi alat Iya, itu tadi. Tapi puji tapi Tuhan nih, maksudnya ya, bagi aku kayak it's not good enough kayak gitu. Maksudnya ya, ya saya ini masih banyak hal yang nggak harus benernya gitu ya. di dalam hidupku kayak gitu. Aku belajar dan kalian juga belajar kayak gitu. Maksudnya kita semua belajar Ya. kayak gitu. Belajar jadi pijakan itu. Ya. Karena merasa kayak aku bersyukur kenal dia. Kenal Ya, Tuhanku, Allahku ya kan. Ya. Aku juga mau kayak gitu. Orang-orang yang di juga sih. sekitarku, orang-orang yang iya betul. Orang-orang yang Tuhan taruh di sekitarku itu juga merasakan hal yang amazed sama seperti itu. Ya. Kayak gitu. Jadi kalau aku menjadi bagian di dalam pengenalan itu, perubahan itu bangga banget kayak gitu. Bisa di bagian itu. Lebih gitu sih ini. Ya. Ya. Biasanya kan gitu ya. Maksudnya kadang kita pengen itu panggilan tuh kayaknya mulai dari situ ya kayaknya ya. Maksudnya jadi kayak ketika kita merasakan sesuatu hal yang amazing yang kita rasakan dalam hidup kita, contoh kayak pengenalan kita akan Tuhan begitu, maka kita dengan sendirinya secara sadarnya kita juga melakukan yang sama agar supaya orang itu juga bisa merasakan juga gitu apa yang kita rasakan gitu ya. Ya. Betul. Terima kasih nih. Ini pasti Mami udah nangis. Iya. Ini lagi tahan-tahan Tisa, aku ambil nafas ini agar tidak dar gitu. Iya. Karena, suaranya udah getar-getar, udah kelihatan nih. Bukan kelihatan, kedengeran. Oh iya kedengeran.
Iya, karena memang, hidup kita nih Hmm. kan singkat banget gitu. Kita kita hidup kita nih singkat banget. Bahkan ditambah lagi adanya corona, kita benar-benar aku merasa bahwa hidup Kayak kita ngerasa semakin bentar heeh, lagi gitu ya. semakin singkat gitu. Karena Semakin we singkat. don't know, kita bener-bener nggak Nggak tahu tahu, kayak kita gitu nih ya. lawan makhluk Kemarin baru halus. gini, sekarang Kita nih lawan iya. makhluk halus yang nggak kelihatan. Iya kan? Dan dia sekali nyerang itu jangankan main 2 hari itu masih oke lah, Mi, ada yang sehari juga. Weh, Bener. maksudnya Heeh heeh jadi heeh. apa ya, maksudnya, dan orang Indonesia kadang, Mhm tidak semua mhm. ya, tidak semua, tapi kadang orang Indonesia itu tidak siap membicarakan kematiannya. Betul, kayak di Indonesia jarang sekali ada surat wasiat tuh Iya. jarang sekali karena Terlihat dari itu ya, terlihat mhm dari itu ya. mhm, karena, pengennya umur panjang terus gitu. Cuman, eee, ya kita selalu Ya sebenarnya mendoakan nggak untuk ada orang yang ya nggak mau umur panjang sih, Tisa. betul, tapi kan maksudnya tuh lebih ke kita harus sadar bahwa umur kita nih pendek nih, maka berbuatlah hal yang benar ketika Tuhan sudah memanggilmu di arah kemana, maka perbuatlah itu gitu kan. Lakukanlah itu Mhm gitu, jangan nunda-nunda mhm maksudnya gitu ya. mhm Yang bisa mhm ku ambil, pelajaran juga dalam, apa ya, contoh hidupnya Mami, kayak tadi Mami yang sudah sampaikan juga begitu tuh. mhm Ya, oke, Mi, mungkin mhm entah dari pendengar kita, mungkin ada mhm beberapa orang begitu yang mungkin dalam beberapa bulan ini atau tahun ini begitu, kehilangan orang yang mereka kasihi. Apa yang ingin Mami sampaikan gitu untuk mereka? Gak banyak sih, Tisa, cuma aku bilang, kita masih punya sebuah kehidupan, apa yang sudah hilang kayak gitu, ya terimalah itu menjadi sebuah kehilangan. Mungkin aku bicaranya kayak gampang banget loh bicara kayak gitu. Mhm mhm. Justru justru ketika kita Ya tidak bisa menerima itu yang sungguh akan membuat kita semakin berat. Jadi, segampang itu maksudnya aku harus bilang kayak gitu bahwa kamu harus merelakannya. ya Karena apa? Karena agar hidupmu jauh lebih ringan, kayak gitu, dengan kamu bisa menerima hal itu. Dan, kalau misalnya orang bilang, maksudnya, "Yang kamu ditinggalkan ini loh," gitu loh, "itu loh nanti sedih," misalnya ada ya orang ya yang ya, menguatkan yang gitu, gitu, ketika kamu bersedih, aku nggak mau bicara kayak kayak gitu loh. ya Aku nggak mau bicara gitu, tapi aku mau bicara, kamu harus tetap survive di dalam hidupmu karena masih ada banyak hidup-hidup yang harus diperjuangkan, ya gitu. Jadi, eee, apa ya, realistis aja kayak gitu, realisme, artian bukan bermaksud kayak menggampangkan itu nggak realistis, bukan. ya Ke depan ini masih ada banyak hal yang harus kita kerjakan, jadi ayo berdiri. ya Masih ada banyak, apa namanya, hidup-hidup yang perlu diperjuangkan. ya Apa yang sudah meninggal ataupun apa yang sudah hilang, biarlah itu menjadi sebuah kehilangan yang maksudnya kita tahu itu hilang, tapi kita menghargai itu, ngerti ya? ya Menjadi suatu suatu kejadian yang kita hargai, bukan kayak, "Ya sudah hilang, ya sudah," bukan. Tapi menjadi sesuatu yang membekas di dalam diri kita yang kita hargai. Tetapi life must go on. ya Kita harus tetap survive di dalam hidup kita harus melihat ke depan apa yang harus kita kerjakan karena masih banyak hidup-hidup yang harus diperjuangkan. mhm, Bagi misalnya, orang yang sudah punya punya anak gitu, ya masih ada anak-anakmu yang perlu kamu untuk terus berdiri gitu, mhm, bagi mereka atau sebagai anak yang berdiri untuk orang tua atau saudara-saudaranya ya bisa. Jadi ingatlah orang-orang yang di sekitarmu juga perlu perjuangan kamu ya gitu. Boleh 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 bersedih, tapi jangan terlalu lama ya gitu. Kamu butuh untuk survive. ya ya, untuk teman-teman yang mungkin, sedang mengalami kedukaan begitu, kami mengucapkan turut berduka cita begitu ya, untuk Iya, teman-teman. Kehilangan memang tidak mudah, tapi sangat. mungkin mungkin kehilangan itu juga ada hal yang ingin Tuhan, ajarkan juga gitu buat kita.
entah kita kehilangan Mhm. apapun gitu ya konotasinya, entah Mhm kehilangan mhm. manusia atau entah Mhm. kehilangan, pekerjaan atau apapun Sesuatu di itu. dalam hidup Mhm. kita lah istilahnya, Iya, apapun itu. betul, teruslah berjuang. Ya kalau kata mami tadi karena banyak hidup juga yang harus diperjuangkan. Tapi setidaknya Mhm. ketika teman-teman mungkin merasa kayaknya alasan saya untuk hidup sudah tidak ada lagi, maka ingatlah alasan mungkin, orang yang meninggal itu pun pasti dia ketika semasa hidupnya dia punya kebaikan-kebaikan yang bisa kita lanjutkan sebenarnya kepada orang-orang yang kita kasihi juga yang masih masih hidup juga begitu. Hidup, betul. Jadi Iya. setidaknya itu juga bisa menjadi salah satu alasan untuk teman-teman berdiri tegak tadi dan Mhm. mengerjakan kebaikan-kebaikan yang melanjutkan intinya lah, melanjutkan Mhm. kebaikan-kebaikan dari, orang yang sudah pergi meninggalkan kita lebih dulu gitu ya. Karena aku sih percaya begitu, Tuhan pasti dalam mungkin ini klise banget tapi buatku Mhm. everything happen for a purpose gitu. Pasti ada tujuannya yang Tuhan ingin berikan kepada kita, entah apapun Benar. itu dan kita akan realize satu waktu nanti gitu. Oh, kenapa gitu. Aku sih udah beberapa kali selalu begitu dan selalu pasti menohok gitu jadinya. Gitu. Semoga kita bisa Dan kita terus nggak pernah ngerti kan mhm, waktunya Tuhan menjelaskan sama kita, cuma percaya saja, percaya, kayak gitu. betul. Nanti Itu dia akan hal yang jelaskan. pasti Mhm. dia akan jelas, betul. Mhm. Ya Mhm. semoga kita semua, mami juga di sana semoga sehat-sehat terus, Amin. keluarga semuanya semoga sehat, teman-teman juga yang mendengarkan Amin. sehat terus, jangan lupa Benar. protokol kesehatannya tetap Protokol kesehatannya, ya heeh. diterapkan. Kemudian jangan Mhm. dululah kita ini sekarang kita bersabar dululah untuk bisa berkumpul, bertemu Benar. orang-orang yang kita Mhm. kasihi ya. Ini ada perpanjangan untuk PPKM di Surabaya di saat Nah, jadi ini ya, sampai kapan itu? sampai tanggal 9 Nah, Agustus. jadi teman-teman bersabar dulu, Bertahan ya teman-teman. sabar dulu, nanti akan ada waktunya kita Mhm. bisa ketemu lagi Mhm. dalam Mhm. kondisi yang mungkin masih tetap pakai masker tapi setidaknya bisa berkumpul lebih dari 30 menit ya, tidak tidak dengan waktu yang sempit. Ya, terima kasih Iya. banyak teman-teman untuk, malam hari ini. Thank you. Ya, Mhm. semoga ini kayaknya hal sendu yang kita bahas ya. Benar. Karena Eee, kita berbicara mengenai sebuah sebuah kehilangan bisa. kehilangan gitu, itu bukan hal yang Heeh. mudah gitu. Tapi teman-teman kami mengangkat ini, kami juga ingin, ya setidaknya teman-teman bisa mendapatkan point of view berbeda dari kehilangan. Iya. Sehat-sehat terus, sampai ketemu lagi di, episode podcast selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Selanjutnya. Ya, semoga menjadi berkat buat teman-teman ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Terima Dadah. kasih. Bye.